Ibu-ibu ALF yang terkasih dalam Tuhan, kembali saya diberikan kesempatan. Ini bagi saya merupakan anugerah terbesar buat saya, anugerah yang besar buat saya untuk kemudian diberikan kesempatan untuk boleh melayani kembali. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah tentang krisis keluarga Kristen. Ibu, saya mengajak kita membuka di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-25. Kalau sudah menemukan, kita boleh, ibu-ibu terkasih boleh menyimak dan saya akan membacakannya buat kita semua. 1 Samuel 2 ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Ayat 25, "Jika seorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Ibu-ibu yang terkasih, betapa ironis keluarga dari Imam Eli ini. Imam Eli adalah seorang imam dan tentu saja anaknya juga imam, tapi tindakan mereka tidak mencerminkan keberimanan. Bapak Ibu, itulah krisis keluarga. Krisis, apa itu sebenarnya sih? Bicara krisis adalah bicara tentang bagaimana sebuah keadaan yang berbahaya, keadaan yang genting, ada dalam situasi kemelut, keadaan yang suram, kira-kira begitu. Krisis ya bisa terjadi di mana saja. Krisis bisa terjadi kepada siapa saja. Bisa dialami orang yang mungkin saja tidak beriman kepada Tuhan, tapi juga bisa dialami oleh kita, umat Tuhan yang beriman penuh kepada Tuhan. Dan kita juga tahu, seperti semua kita tahu, bahwa tidak ada satupun janji Allah yang kemudian menyebutkan kalau kita percaya maka kita akan terbebas dari krisis, maka kita akan terbebas dari masalah. Bapak terkasih, tidak ada yang demikian. Keluarga Kristen, keluarga yang beriman dan keluarga yang tidak beriman sekaligus tidak akan pernah terbebas dari yang namanya krisis. Tapi problemnya bukan di situ. Problemnya adalah apa yang menyebabkan krisis. Kalau krisis harus terjadi, apa yang menyebabkannya? Apakah krisis itu terjadi karena sesuatu yang ada dari luar, atau krisis itu terjadi dari justru muncul dari dalam? Apa penyebabnya? Bisa jadi penyebabnya dari luar. Misalnya gara-gara ada bencana, gara-gara ada pandemi seperti sekarang ini, lalu kemudian keluarga itu menjadi punya masalah besar, dan pada akhirnya bisa menjadi sebuah pemicu krisis dalam keluarga. Seperti kita tahu, kalau dalam kita menyaksikan berita semuanya, ibu yang terkasih, justru di masa pandemi ini ada begitu banyak pasangan-pasangan yang kemudian bercerai. Sungguh ironis. Harusnya bisa saling mendukung, harusnya bisa saling menguatkan, tapi fakta yang terjadi justru di tempat persidangan justru malah makin mengantri, makin mengular antreanya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu penyebab dari luar. Bisa juga kemudian penyebabnya dari dalam sendiri. Bukan soal pandemi, bukan soal bencana, tapi justru dari luar. Dari dalam. Yang dari dalam inilah yang harusnya kita perhitungkan. Yang dari dalam ini yang harusnya kita perhatikan betul. Sikap seorang anggota keluarga terhadap keluarga lain itu bisa menjadi pemicu buat kita. Ketidakmampuan ayah dalam memimpin sebuah keluarga itu bisa menjadi pemicu dalam sebuah adanya masalah pun kemudian menjadi pada akhirnya menjadi krisis. Juga kemudian ketidakmampuan ibu-ibu memanage rumah tangganya pun bisa menjadi pemicu, ibu yang terkasih. Dan yang terlebih penting adalah krisis yang dialami dari dalam justru terjadi karena para pemimpinnya, kepala keluarganya, kepala rumah tangga itu kemudian melakukan tindakan dosa. Dan ini berdampak kepada anak dan istrinya. Mengenaskan, menyedihkan, memprihatinkan. Bapak Ibu, mungkin bukan hanya hari ini dan terjadi dengan kita saja. Hal-hal seperti ini juga kita baca, kita lihat, kita dengar, juga terjadi di dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci sendiri.
Bapak Ibu, Alkitab itu jujur. Kalau dia bilang A, A. Kalau dia bilang B, B. Kalau seseorang atau tokoh Alkitab itu seseorang yang jujur, maka Alkitab akan menyebutkan itu jujur. Tapi kemudian kalau seorang itu jahat, maka disebutkan Alkitab pun dia adalah seorang yang jahat. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari sisi Alkitab ini, nanti kita akan melihat bahwa itu akan menjelaskan, memberikan gambaran tentang penyebab dari krisis itu apa. Kita bisa mempelajari dari sana. Kita bisa menjadikan itu contoh, kita bisa menjadikan itu sebagai peringatan buat kita, pembelajaran buat kita, bahwa tidak semua kita, kemudian kita, maksudnya orang Kristen ini tidak imun terhadap krisis, dan kemudian kita bisa belajar dari tokoh Alkitab itu sendiri, ya. Tentu saja tidak semua akan kita ulas tokoh-tokohnya, kita hanya mengambil beberapa, dan itu hanya sekilas, lalu kemudian kita fokus kepada keluarga Eli. Ibu-ibu terkasih, berikut sekilas beberapa contoh keluarga dalam Alkitab yang bergumul dengan krisis karena faktor internal. Pertama adalah soal favoritisme dari seorang Yakub, ya. Yakub begitu hanya menyayangi satu orang saja, anaknya. Gara-gara favoritnya terhadap satu anak ini kemudian berdampak kepada keluarganya yang lain, berdampak terhadap saudara-saudara yang lain, kemudian membenci anaknya ini, membenci Yusuf. Ibu terkasih, kemudian bersaudara ini saling mencelakai, ya. Yusuf kemudian dibuang begitu saja, kemudian dibeli oleh orang, dibawa ke tanah Mesir, dan pada akhirnya seperti kita tahu, walaupun Yusuf terbuang dalam tanda petik, walaupun Yusuf dibuang, tapi toh pada akhirnya Tuhan memakai Yusuf melalui pembuangannya. Kita lihat, Yusuf terbuang, tapi pada akhirnya kemudian Yusuf menjadi alat berkat. Yusuf terbuang, saudaranya mereka-rekakan sesuatu yang jahat kepada dia, tapi pada akhirnya sesuatu yang direka-rekakan, sesuatu yang jahat itu dipakai Tuhan untuk kebaikan, bukan saja keluarganya, tapi juga untuk bangsa. Kita bisa melihat dari Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu pertanyaan. Yang kedua, kita melihat bagaimana pengkhianatan pengkhianatan Daud. Bagaimana kita melihat perselingkuhan Daud dengan Bathsheba. Itu membawa dampak yang sangat besar terhadap keluarga, membawa sebuah krisis yang besar terhadap keluarganya. Keluarganya menjadi berantakan, saudara bersaudara saling membunuh, saudara bersaudara memperkosa saudaranya, saudara membunuh saudaranya. Tapi juga kita lihat di belakangnya, Tuhan tetap memakai krisis itu. Tuhan membiarkan krisis itu terjadi karena kesalahan manusia, dan Tuhan menjadikan itu juga sebagai alat hukuman. Tapi di sisi yang berbeda, Tuhan juga menjadikan krisis itu menjadi tolakan untuk memberikan berkat Dia. Di tengah krisis, Tuhan memunculkan sosok Salomo. Kita lihat tadi, di tengah krisis keluarga Yakub ada Yusuf, di tengah krisis keluarga Daud ada Salomo. Bapak Ibu, begitu juga kalau kita lihat, walaupun tidak ada dalam keluarga dari Eli, tapi di balik keluarga Eli pun nanti kalau kita lihat juga ada sosok yang dimunculkan. Nah, krisis terjadi dari dalam. Pertama kita lihat dari bagaimana favoritisme keluarga, kepala keluarga kepada anak tertentu. Kemudian pengkhianatan atau perselingkuhan dalam keluarga itu bisa menjadi faktor yang besar menyebabkan krisis dalam keluarga itu. Lalu kemudian yang ketiga juga bicara tentang bicara tentang ketidaktegasan Eli. Kita lihat nanti. Tapi dari dua hal yang di atas tadi kita bisa belajar bahwa krisis yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih, walaupun itu boleh terjadi, walaupun itu bisa terjadi, itu tetap ada di bawah kendali daripada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan krisis yang terjadi ya karena kesalahan kita, karena kita yang berbuat dosa. Tapi mungkin juga kemudian ada faktor yang dari luar, faktor internal. Tapi yang jelas Bapak Ibu yang terkasih, bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal.
Walaupun di tengah-tengah krisis pun yang kita perbuat sendiri, Tuhan memiliki rencana besar dalam hidup kita, mengarahkan krisis itu kemudian untuk menjadi lompatan karya dan rencananya, menjadi dari krisis kemudian menjadi alat berkatnya. Ibu terkasih, seringkali yang terjadi dari krisis menjadi berkat, walaupun itu tentu saja tidak otomatis selalu begitu. Tapi secara umum, kalau kemudian tidak otomatis kepada keluarga, tapi juga secara keseluruhan bagi kebaikan sebuah bangsa, Tuhan juga bisa melakukannya. Ibu yang terkasih, krisis juga dipakai Tuhan sebagai alat tampi buat kita, alat penyaring buat kita. Dan itu jangan lupa, bisa jadi alat berkat, tapi bisa digunakan juga sebagai alat penyaring kalau hidup kita tidak sesuai dengan atau berjalan tidak sesuai dengan kehendak. Nah, selanjutnya kita lihat tentang Eli. Kita melihat bagaimana ketidaktegasan Eli itu berdampak besar terhadap keluarganya. Sekali lagi, ketidaktegasan dan ketidakdisiplinan Eli dalam keluarganya itu berdampak besar terhadap dia dan keturunan-keturunannya. Siapa Eli? Semua orang tahu. Dia adalah keturunan dari Harun, seorang imam besar. Ya, nenek moyangnya adalah Harun. Eli pun adalah seorang imam. Begitu juga adalah keturunan-keturunannya. Ya, anak-anaknya juga menjadi imam. Tapi ironis, anak seorang imam yang notabene adalah hamba Tuhan, yang harusnya mengabdi kepada Tuhan, justru melakukan tindakan yang dikatakan Alkitab sebagai mengecewakan. Anak Imam Eli dikatakan Alkitab di 1 Samuel 2 ayat 12 sebagai orang-orang yang dursila, tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghormati hadirat Tuhan, tidak mengindahkan batas antara hak para imam dan kemudian terhadap bangsa-bangsanya dan terhadap Allah. Tidak menghormati sama sekali Tuhan, keberadaan Tuhan, tidak menghormati hadirat Tuhan, tidak menghormati kemuliaan Tuhan. Ibu terkasih, keluarga Eli dalam konteks ini adalah anak-anaknya, mereka sangat-sangat berdosa kepada Tuhan. Dan keberdosaan ini ditunjukkan melalui ketidakhormatan mereka terhadap persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sebelum dipersembahkan kepada Tuhan, sebelum pengorbanan itu selesai, mereka sudah mencucukkan garpunya dan kemudian makan dari situ. Mereka mendahului Tuhan. Mereka memakan makanan untuk yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka mengambil sesuatu yang disukai oleh Tuhan, ya. Dan bukan itu saja. Kalau kemudian tidak diberi, mereka akan mengancam. Mereka mengancam dengan kekerasan di 1 Samuel 2 ayat 16. Bapak Ibu terkasih, Alkitab mengatakan bahwa itu sebagai sebuah dosa besar. Lagi-lagi itu adalah ironis. Krisis yang terjadi dalam keluarga hamba Tuhan, yang sejak semula diposisikan untuk melayani Tuhan, tapi kepada yang melayani, dia tidak bersikap sebagai seorang pelayan, tapi justru bersikap seperti seorang tuan dan tidak menghormati tuannya seperti seorang hamba menghormati tuannya. Ironis, imam dan nabi yang adalah pelayan Tuhan, yang adalah hamba Tuhan. Kalau imam itu adalah perwakilan umat kepada Tuhan, memintakan ampun kepada Tuhan. Kalau nabi itu perwakilan Allah kepada umat untuk kemudian menyatakan firman-Nya kepada umat. Tapi sebagai penyambung lidah, sebagai pemohon ampun, sebagai syafaat kepada Tuhan, imam, anak-anak Eli tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai imam, tidak bisa memposisikan dirinya sebagai imam, tapi justru memposisikan dirinya sebagai tuan yang tidak mengutamakan Tuhan sama sekali, tapi justru mengutamakan perut mereka sendiri, mengutamakan nafsu mereka sendiri. Bahkan di bait Allah mereka melakukan sesuatu yang tidak kudus, tidak suci. Di bait suci mereka melakukan dengan terang-terangan ketidaksucian, melakukan hubungan dengan jemaat Tuhan, melakukan hubungan dengan orang-orang yang ada di sana, perempuan-perempuan yang melayani di sana. Ibu terkasih, imam harusnya menghormati hadirat Tuhan. Imam harusnya menjadi perwakilan umat, meminta ampun dosa kepada Tuhan. Tapi anak Imam Eli justru membuat jemaat menjadi berdosa. Ibu terkasih, keimaman yang harusnya terkait
dekat erat dengan kekudusan, tapi justru diperlakukan tidak hormat oleh Imam Eli, anak-anak Imam Eli. Lembaga keimaman harusnya dilekatkan dengan kekudusan, tapi yang terjadi, yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli justru sebaliknya. Ketidakkudusan dalam bait yang kudus. Ibu yang terkasih, dan dampaknya cukup luar biasa. Kalau kita perhatikan di pasal 3 ayat 1 di 1 Samuel, bagaimana kemudian Tuhan itu tidak lagi berkenan kepada mereka dan bangsa itu. Dengan titik apa? Kita lihat dari mana? Kita lihat bagaimana firman Tuhan itu kemudian jarang. Bukan hanya firman Tuhan jarang, itu problem. Tapi juga kemudian penglihatan pun tidak sering. Artinya Tuhan tidak memberikan arahan secara langsung. Tuhan tidak berkenan dengan bangsa itu gara-gara imamnya seperti itu. Melihat kondisi seperti ini, seperti apa tanggapan orang tuanya? Seperti apa tanggapan Eli kepada anak-anaknya? Tanggapannya kalau kita perhatikan dalam Alkitab hanya berkata seperti ini. Mengapa kamu melakukan hal-hal begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Hanya mempertanyakan, hanya mempertanyakan, hanya memprotes perbuatan anaknya. Bukan itu saja, tapi juga ya dia hanya memberikan nasihat, kalau boleh dikatakan sebagai nasihat yang ala kadarnya. Pasal 2 ayat 24, janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ibu terkasih, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, dan terlebih sebagai imam, Imam Eli hanya mempertanyakan tindakan anak-anaknya, yang notabene adalah seorang imam juga. Hanya kemudian menasihati yang kalau boleh dibilang ala kadarnya saja. Harusnya sebagai imam besar dia harus bertindak tegas. Gara-gara dia tidak bertindak tegas, gara-gara tidak mendisiplinkan dan menghukum, hal itulah yang menyebabkan kemudian Imam Eli dan keluarganya dihukum oleh Tuhan. Tidak mendisiplinkan, tidak menghukum, dan lebih parahnya lagi kalau kita perhatikan, perkataan dari Imam Eli ini pun tidak didengar oleh anak-anaknya. 2 ayat 25 di bagian akhir, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ibu terkasih, kalau coba kita kemudian mendeteksi hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa kalau di usia tuanya Imam Eli, kemudian Eli tidak didengarkan oleh anak-anaknya, ini hanya menunjukkan bahwa Imam Eli tidak memiliki cukup power, cukup kekuatan, ya, cukup kekuasaan kepada anaknya, cukup kendali kepada anak-anaknya. Dari sini kita melihat bagaimana Imam Eli mungkin saja tidak punya cukup wibawa di mata anak-anaknya, tidak memiliki wibawa yang kuat di hadapan anak-anaknya. Perkataannya tidak dengar, perkataannya tidak diindahkan. Kalau orang yang punya wibawa kuat, maka pasti akan dihormati. Dan semakin tua bukan semakin diabaikan, tapi semakin tua justru semakin didengar. Karena apa? Semakin banyak makan asam garam, maka semakin banyak orang akan meminta nasihatnya, pun anak-anaknya. Bukan hanya meminta nasihat, tapi juga mungkin pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena semakin tua, semakin banyak hal yang dialami, semakin berpengalaman dia, maka dia semakin berhikmat, ya. Banyak pertimbangan, banyak hal yang kemudian sudah dialami bisa diberikan sebagai sarana untuk menjadi alat pertimbangan untuk orang muda, karena sudah mengalami terlebih dahulu. Ibu terkasih, sayangnya Imam Eli justru disepelekan oleh anak-anaknya. Dan kalau hal ini kita bandingkan ke dalam Amsal, sesungguhnya menurut firman sendiri, kegagalan di masa tua kemungkinan juga bisa disebabkan oleh karena kegagalan di masa muda dalam konteks mendidik anak. Di waktu muda, menurut Amsal, kalau kemudian kita abai, kita lalai dalam mendidik anak, ini berdampak kepada kita waktu tua nanti, dan berdampak kepada anak kita. Karena dulu masih bisa kontrol, dulu masih kita kendalikan. Sekarang dia sudah tua, sudah besar, tidak lagi bisa kita kendalikan. Karena itu Alkitab, khususnya kitab Amsal, banyak memperingatkan untuk mendidik anak sejak dini.
Misalnya tentang ketegasan harus mengajar, ya. Menghajar itu bukan bentuk menyakiti, tapi bentuk kecintaan orang tua. Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Oke, bukan itu saja, tapi juga kemudian Alkitab dalam hal ini Amsal menyarankan bagaimana selama masih ada harapan, hajar anakmu. Oke, didiklah anakmu, ya. Hajarlah anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, kemudian harapan sudah tidak ada, kemudian ya justru kemudian itu anak itu berbalik kemudian kepada kita, menjadi melawan kita, melawan orang tua. Didiklah mereka menurut jalan yang patut. Kemudian tongkat didikan mengusir kebodohan. Seperti kita tahu bahwa anak muda seringkali melekat pada diri orang muda itu boleh dikatakan sebagai kebodohan. Tapi tongkat dan didikan, keras didikan kita akan mengusir hal itu. Nah, itu satu dari sekian banyak ayat firman Tuhan tentang didikan sejak dini. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, kemungkinan gagalnya tidak dihormatinya Eli di waktu tua bisa jadi kemungkinan besar ada dampak, ada penyebab di waktu dia muda dahulu, waktu mendidik anak ketika masih muda dahulu. Ya tentu saja tidak jelas benar seperti apa Imam Eli mendidik anaknya di waktu muda. Tapi yang jelas sikap anaknya menggambarkan hal ini. Sikap anaknya terhadap orang tuanya, terhadap Imam Eli menunjukkan bahwa Imam Eli tidak ada ketegasan. Sikapnya Imam Eli kepada anaknya hari ini yang tidak tegas, yang tidak disiplin, itu juga menggambarkan bagaimana dia mendidik sebelumnya. Ketidaktegasannya, ketidakdisiplinannya, tidak mau kemudian memberikan hukuman dan hajaran, itu bisa menjadi gambaran kira-kira seperti apa dulu waktu Imam Eli mendidik. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu fatal di mata Tuhan. Ketidaktegasan Imam Eli fatal bagi Tuhan. Oke? Karena dengan ketidaktegasan itu sama juga Imam Eli itu sedang menghina kekudusan Tuhan, dan akibatnya berdampak terhadap Imam Eli sendiri. Tidak sesuai kalau kita perhatikan nama Imam Eli sendiri, itu namanya adalah sesuatu yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang tinggi. Nah, kalau Allah itu tinggi, harusnya Allah itu adalah Allah yang harus dimuliakan, Allah yang harus ditinggikan, Allah yang harus diagungkan. Tapi mengapa Imam Eli membiarkan anak-anaknya menginjak-injak hadirat Tuhan, menginjak-injak kekudusan Tuhan, menginjak-injak kemuliaan Tuhan? Standar Tuhan jelas sempurna, standar Tuhan jelas kudus, standar Tuhan jelas tinggi. Apalagi kalau kita merefer ke PB, bagaimana seseorang yang menjadi diakonos, menjadi diakonia, menjadi seorang yang bergerak di dalam marturia, itu ada kriteria khusus, dan kriteria itu sungguh sangat tinggi. Bukan hanya bersifat moral dan rohani, tapi juga bicara tentang kepemimpinan orang itu, ya, kepemimpinan dalam masyarakat umum, juga kepemimpinan di dalam keluarga. Kalau kita lihat, Imam Eli hanya memprotes, tapi tidak kemudian mengucilkan mereka, tidak mendisiplinkan anak-anaknya, dan dampaknya fatal terhadap keluarganya. Krisis yang dialami keluarga Imam Eli adalah krisis karena pembiaran, krisis karena ketidakmampuan untuk kemudian memberikan ketegasan kepada anak-anaknya. Dan kegagalan Imam Eli dipandang setara dengan menghina Allah, dan hukumannya sangat keras, bahkan mempengaruhi sampai keturunan yang selanjutnya. Kalau kita baca di pasal 2 ayat 30, kemudian pasal 2, 34, 35, bagaimana dampaknya besar. Dulu sejak awal Tuhan kemudian menganugerahkan jabatan imam itu pada keturunan-keturunan Harun. Dan sekarang kemudian Tuhan, gara-gara Imam Eli tidak menghormati dia, Imam Eli dan anak-anaknya tidak menghormati dia, jabatan itu hendak disingkirkan. Ayat 34, pada hari yang sama, kedua anaknya Hofni dan Pinehas akan mati. Dan bukan itu saja, ayat 35 dan 36 menyebutkan bagaimana
Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh, setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kurapi. Dan ayat 36, demikianlah nasib keluarga Eli kemudian. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu, keturunan Eli maksudnya, akan datang sujud menyembah kepadanya, kepada orang yang dipilih Tuhan tadi, untuk meminta sekeping uang, perak, dan sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Ironis, sebelumnya keluarga ini memonopoli pelayanan, tapi sekarang mereka harus minta pelayanan supaya apa? Supaya mendapat roti dari sana, supaya mendapat sesuatu yang bisa dimakan dari sana. Ketidaktegasan Eli membawa hancur keluarganya. Gara-gara itu Eli dihukum, Eli dan keluarganya. Karena itu jangan pernah macam-macam kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja yang Dia kehendakinya. Dan kalau kita lihat dari sini, pelayanan Tuhan pun bukan sekedar hanya untuk keuntungan diri saja. Pelayanan Tuhan itu bukan untuk keuntungan diri, ya. Pelayanan Tuhan adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat krisis memang selalu akan ada dan dialami oleh siapa saja. Bisa jadi termasuk kita. Tapi kita lihat, bila kita mengalami krisis, kemudian jangan buru-buru kemudian kita menyalahkan Tuhan. Tapi lihat, refleksikan ke dalam, ya. Bisa jadi kita yang salah. Bisa jadi karena kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu perlu merefleksikan diri, memohon ampun kepada Tuhan atas salah dan dosa kita. Dan kalau pernah kita salah dan kita berdosa, maka ya hukuman atau kalau kita dihukum itu sesuatu yang wajar. Tapi jangan lupa, ibu terkasih, segala hukuman, berkat, dan krisis itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai krisis itu untuk menghukum kita, ya karena kesalahan kita tidak bisa berbuat apa. Kalau Tuhan kemudian memakai, bila Tuhan menghendaki krisis yang kita alami dan kemudian mengarahkan kita kepada suatu berkat, ya itu ada di luar kendalinya Dia. Karena itu penting refleksikan diri, penting menjadi diri takluk dan tunduk kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat secara lebih besar, gara-gara Imam Eli, gara-gara kemudian ketidakmampuan Imam Eli mengatur keluarganya yang membuatnya menjadi krisis, keluarganya yang terpecah belah, keluarganya yang dihukum Tuhan, Tuhan kemudian memunculkan sosok yang Dia inginkan, yaitu siapa? Samuel. Secara bangsa kita melihat Tuhan memakai orang lain untuk memberkati bangsa yang umat pilihannya ini. Dan begitu juga kita, ya. Di dalam krisis jangan hanya terfokus kepada krisis semata, tapi juga lihat apakah atau ada sesuatu apa di balik krisis ini. Kalau Tuhan memakai krisis itu untuk hukuman, ya itu bisa jadi karena kesalahan kita. Tapi kalau Tuhan bisa juga memakai krisis itu menjadi alat memberkati kita dan keluarga kita. Bila Tuhan menolong kita, memimpin kita, mengarahkan kita untuk memiliki pengertian yang baik, memiliki pengertian yang benar tentang krisis dan bagaimana menghadapinya. Kiranya Tuhan memimpin kita, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.